COVID kayaknya semuanya berdampak ya Pak Bi ya. Ya. Iya semuanya berdampak. Cuma di awal-awal COVID itu sebulan yang lain sudah berdampak, kayak travel apa semua berdampak, kita belum. Nah di minggu kemarin Mbak Bi, 1 minggu kemarin itu sudah sangat berdampak sama kita Pak Bi. Sisa 30% Pak Bi. Omset dari 100 ya sisa 30%, jadi turunnya 70% lebih sudah. Nah di minggu ini naik lagi Pak Bi. Mungkin ini karena sudah mau masuk Lebaran ya Pak Bi ya. Ya. Mungkin naik di angka stabil harian, tapi tidak sama dengan puasa yang di tahun kemarin. Maksudnya. Tapi ya alhamdulillahnya masih tetap kita tidak ada PHK karyawan, THR kita bisa bayar ini bulan, walaupun separuh ya, THR kita bisa bayar 50% lebih. 50% sudah meeting juga sama teman-teman, sudah kita duduk bareng, alhamdulillah mau semua. Kita bayarkan 2 kali Pak Bi, THR Pak Bi. Yang penting kita nggak ada ini pemutusan kerja dulu. Oke. Ya. Nah, dengan adanya masalah ini, ada terobosan apa yang kita bisa lakukan? Kayak misalnya Mbak Dwi Handini itu kan tadinya dia jualan bakso di tokonya dia. Nah, begitu kena COVID, baksonya dibikin beku, terus dikirim gitu. Jadi hanya untuk pengiriman. Nah, kalau roti ini kemungkinannya gimana nih? Harus sama atau apa gitu? Oh gitu ya ya. Ada planning ke situ Pak Bi, emang. Cuma mungkin habis Lebaran Bi. Iya ya. Habis Karena Lebaran. saya lihat di freezer itu ada roti yang disimpan di freezer. Iya. Jadi ya, itu ada teknologinya ya, seperti itu ya. Iya ya. Jadi frozen food itu dari semua ya Pak Bi, dari sayur, terus ikan laut, roti, pastry, cake, itu semua bisa di frozen food Pak Bi. Jadi kalau kita pakai frozen yang biasa, freezer yang biasa itu ketahanannya lebih singkat Pak Bi. Lebih singkat. Tapi kalau pakai yang blasting freezer, yang dalam 30 menit dia bisa mencapai 40 derajat Celcius, itu bisa tahunan Pak Bi, kita simpannya. Tergantung Bu Yuyun tuh Pak Bi, yang dahsyat di Bu Yuyun di safety foodnya keren kan Bu Yuyun. Saya juga sering telepon Bu Yuyun kalau ada konsultasi sama Bu Yuyun masalah itu. Kemarin saya juga dari Guangzhou itu belajarnya itu Pak Bi, frozen food kebetulannya di frozen food belajar. Memang arahnya ke situ, nanti kalau frozen food itu kita bisa central kitchen Pak Bi. Jadi nggak perlu, kalau sekarang ini saya kan ada 4 dapur di Surabaya 1, di Bangkalan, di Pamekasan, di Sumeneb ada 2. Nah itu pengennya nanti jadi 1 kitchen aja Pak Bis, 1 produksi, semua kita frozen. Jadi di Surabaya cuma storage, di Bangkalan hanya storage, tinggal keluarin dari frozen, di towing, didiamin, terus dimasukin oven. Jadi rotinya lebih fresh, anget-anget. Ya, contoh misalnya roti itu ya, roti boy, roti O ya. Itu sistem yang dipakai kan seperti itu, Pak. Di bread, mereka demikian. Iya. Kayaknya UKM tuh harus ke arah situ juga, Pak. Iya. Karena efisiensinya lebih tinggi. Betul. Dan supply chain-nya bisa lebih bagus ya.
Betul, iya Pak. Ketergantungan pada bahan baku itu bisa lebih diatur, ditata ya. Kalau enggak kan ternaik, terturun, ternaik. Betul. Ya. Oke. Produksi juga bisa ditarget lagi. Ya. Itu kita baru ngomongin soal Dinaju. Ya. Gimana kabarnya dengan Tunggadewi ini, gimana ceritanya? Ya. Tunggadewi berdampak sangat besar, Wabi. Kalau Madura kan virusnya yang takut sama orang Madura, Wabi. Kalau di Surabaya orangnya yang takut sama virus, Wabi. Kebalik, Wabi. Jadi ketika orang takut sama virus, nggak ada yang beli, Wabi. Tunggadewi signifikan, Wabi. Terutama di daerah barat. Daerah barat di 70% kita turun, Wabi. Iya. Alhamdulillah. Kalau di Madura ya karena itu virusnya takut sama orang Madura masih bagus, tapi takut dicelurit. Iya. Oke. PSBB Surabaya juga gagal tuh kan, Pak Bi. Oke. Gitu. Iya, karena masih rame ya. Masih rame gitu. Harusnya saya jualan di tempat ramai-ramai, Pak Bi. Saya ini jadi bisa survei, Pak Bi. Di daerah Kapas Kerampung, Gedung Cuek, gitu-gitu, Ampel, itu kan wilayah jajahannya Madura itu. Ya, itu jajahannya orang Madura di situ tuh semua itu. Nah, itu rame-rame semua, Bi. Itu buat survei saya. Oh, jadi kalau ada macam-macam virus apa ini, itu paling aman bukanya di daerah mereka. Di daerah situ tuh rame semua, Pak Bi. Nggak ada. PSBB nggak berlaku, Pak. Ada, Pak Bis. Ini katanya PSBB Surabaya mulai diperketat ini. Daripada yang sebelumnya. Kan ditambah dari 14 hari jadi 28 hari. Oke. Itu ya kita eksisnya kita tuh tetap aja, Pak Bi. Artinya seperti tidak ada apa-apa sih. Makanya ada beberapa orang lah yang teman-teman pengusaha itu telepon saya bingung. Kamu kayaknya eksis banget. Instagramnya jalan terus, medsosnya bagus, terus bagi-bagi THR, bagi-bagi sembako gitu. Ya menurut saya ngapain kita nangis di depan medsos? Ya di medsos santai. Iya, kita masa mau nunjukin bisnis kita lagi loyo, bisnis kita lagi ini. Ya enggak lah, kata saya kan tetap aja kita bisnis. Orang jangan tahu lah kita loyo, nggak boleh loyo-loyo kata saya. Malahan kita tunjukin bahwa brand kita masih kuat, brand kita masih eksis, gitu kan. Malah kita bagi-bagi di pandemi seperti ini kan, biar tetap masuk ke epoch list-nya orang kan, Pak Bi, kayak gitu kan. Malah promo saya malah lebih Pak Bi. Karena kan saya berpikirnya ini semua pada kalau ya logika saya sih, Pak Bi, nggak tahu ya bener apa enggak, nanti dibenerin, Pak Bi. Kalau kita sama-sama jalan dari Surabaya ke Jakarta, brand-brand besar itu sudah sampai Pekalongan mungkin situ, Pak Bi. Nah, yang kita ini masih mau start di Surabaya, artinya masih sampai Gresik atau Lamongan. Artinya sudah kalah start jauh. Nah, pada pandemi begini, ini pada berhenti semua untuk bisa nyusul gitu kan. Ya, betul. Jadi startnya bareng nanti, sama-sama di Pekalongan, gitu kan. Kita start bareng gitu. Iya. Setuju, makanya, bagus tuh. Ya gitu ya. Makanya saya tetap yang lainnya tiarap, saya makin semua kemampuan yang ada kita buat promo, buat promosi, buat
Kita buat jingle. Ini hari ini kita launching jinglenya Tinaju, Pak Bi. Untuk seri Ramadan. Ya. Malah ini otak kreatif kita hidup di pandemi ini, Pak Bi. Karena dalam tekanan ya. Ya. Gimana ini? Harus gimana nih? Ini gimana nih? Kan banyak tekanan begitu, jadinya kita harus gimana nih? Udah berpikir terus. Ya. Nah, berarti ilmu brand itu baru jalan ketika ada tekanan. Ya. Iya, gitu. Kemarin-kemarin kayaknya kamu cuek-cuek aja soal nggak ngeh gitu, Pak Bi ya. Iya, betul. Oke, Sar, ini tinggal dikit waktunya, tinggal 15 menit. Ada pertanyaan dari teman-teman Warung APK Lamongan. Ada yang saya tanyakan tentang usaha yang saya geluti saat ini. Saya punya 4 outlet di bidang penyet Lamongan loh. Saat ini kondisi usaha terpuruk karena ada lilitan hutang di mana-mana. Solusinya Pak Bi, waduh, ini di luar dari topik. Jadi saya nggak akan jawab di sini. Kalau utang mas semua juga punya utang ya, utang usaha ya, itu biasa. Kita utang banyak banget utang nol. Ya kalau utang pribadi itu 0, tapi utang usaha itu memang besar, itu biasa. Oke. Ini teman-teman kalau mau tanya silakan. Ini kita jadi tahu apa yang terjadi di belahan Indonesia bagian timur, maksudnya Jawa Timur, dan Madura ya. Ternyata di Madura itu COVID nggak masuk. Berapa ya, Dan? 5, Dan? 5 orang, Pak Bi. Itu terdampak atau sudah meninggal? Positif. Oh, positif, tapi belum meninggal. Belum positif. Pamekasan yang ada yang meninggal, Pamekasan. Tapi nggak besar ya, nggak sampai 10 ya? Yang terdampak 10 Pamekasan, tapi yang meninggal 1 kalau nggak salah, Pak Bi. Ya. Ya, masih kecil lah ya. Iya, masih kecil. Soalnya kalau jembatan Suramadu diangkat, udah bebas dari COVID. Bebas dari COVID. Karena enak kan satu pintu masuknya. Iya, betul. Nah, itu dia tuh. Jadi tinggal ditutup aja udah nggak bisa masuk. Nah, kamu nggak bisa ke Surabaya dong? Begitu. Bisa, Pak Bi, tetap. Kalau kerja bisa. Oh, begitu. Itu ada pertanyaan lebih. Ya, mana nih? Saya nggak baca. Oh iya. Ayam mes bening. Oh, ayam es bening. Bagaimana cara mempertahankan brand sampai? Ya, kalau kan banyak kan orang yang memang paham brand itu kan logo ya, Pak Bi ya. Betul kan, Pak Bi? Logo, terus nama, terus warna, desain, mewah-mewahan gitu kan, packaging. Sebenarnya brand itu kan kompleks ya, Pak Bi ya, dari bahan baku sampai barang jadi, sampai dijual, sampai keluar dari toko ya, Pak Bi ya, gitu kan. Sampai keluar dari tokonya, sampai tukang parkirnya, itu adalah kerjaan brand ya, Pak Bi ya. Ya, itu sebelum belajar di Pak Bi itu kita pakainya insting, jadi insting bisnis ya. Artinya sebelum 2016 tuh, Pak Bi, itu sudah kita lakukan sebenarnya. Cuma nggak tahu istilahnya ini apa, caranya, tahapnya bagaimana, step by stepnya apa, namanya, teorinya apa, nggak paham. Ketemu Pak Bi itu dibenerin tuh. Wah,
kita kayak ditimpuk-timpuk tuh Abi 2016 gitu. Wah ini benar, ini salah gitu kan. Kita tahu tuh rule-nya, terus arahnya kemana. Oh ini sih yang namanya branding. Oh ini harus brand identity namanya. Kalau desain, packaging, terus warna itu brand identity. Kalau ini brand ini, terus brand awareness apa segalanya. Baru paham di situ. Kualitas service, kualitas produk, apalagi konsistensi, kan konsistensinya itu aja Mbak, biar trust ya, menjaga trust saja ya. Kalau trust itu kan orang jujur berarti kan, ya kita harus jujur. Kalau misalkan ada COVID begini harus bukan nurunkan kualitas ya, nurunkan kuantitas lebih baik ya daripada nurunkan kualitas. Ya. Kualitas tetap nomor 1. Kuantitasnya mungkin dijadikan separuh gitu Pak Brio. Kalau roti 500 gram, kita buat 250 gram. Nah, kalau mama saya itu prinsipnya gini Pak Bi, dia mau berubah tapi lebih enak, lebih baik. Bahan baku ini, misalkan ada bahan baku ini, rotinya pisang ini, pisang keju, biasanya pakai mentega merek A. Itu dia mau berubah kalau high. Jadi upgrade, mau berubah bahan. Ya, berubahnya naik, tapi kalau berubahnya ke bawah nggak mau. Sama saya itu. Substitusi itu, barang substitusi lebih baik nggak produksi. Sama saya itu. Udah stop, nggak produksi. Karena kata mama saya itu nggak berkah. Kata mama saya. Kalau kamu sudah 10.000 jual roti, menteganya merek, misalkan contoh Blue Band lah, merek contohnya. Terus kamu jual roti 10.000 juga, kamu ganti bahan. Padahal dalam ilmu bisnis kalau kita belajar juga nggak masalah itu kan, kalau rasanya untuk operasional profitability apa namanya bisa menghemat. Tapi mama saya nggak mau itu, cari berkah aja katanya, harus sama. Gitu. Teori bisnis nggak ada tuh berkah itu. Ya, teori bisnis nggak ada ya. Oke, ini pertanyaan kedua. Kalau Assalamualaikum. sepi suruh sedekah malah Babi. Itu ya. Iya, malah kan nggak. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih, Sar. Iya, Babi. Cengkeh pala minuman sehatku. Assalamualaikum, apakah kemasan Tunggadewi Cake juga menjadikan box kemasan tempat bercerita seperti box lapis kukus Surabaya? Apa dampaknya dengan teknik seperti ini? Bercerita, maksudnya bercerita? Ya, maksudnya. Ini kemasannya, Pak. Tunggadewi. Ya. Tunggadewi ini kalau dibuka ada gunungan kayak gini, Pak. Terus ada cerita Tunggadewinya di sini, Pak. Di belakang. Kelihatan, Pak ya? Tunggadewi menceritakan kehebatan putri. Value dari Tunggadewi beda dengan Tinaju. Kalau Tinaju kan Raden Ayu dan budaya Madura. Value-nya Madura banget. Ini Tinaju. Jadi sosok Raden Ayu yang sosoknya fiktif, maksudnya nggak ada sosoknya Raden Ayu pokoknya. Gitu. Jadi kita ngangkatnya di value-nya value budaya Madura. Kalau yang Tunggadewi value-nya kepatuhan kepada ibu. Jadi semangat kepatuhan kepada ibu. Raja Majapahit. Ya. Raja Putri. Ya. Ya. Raja Putri. Ya, jadi nah ini ada kata seperti ini. Mungkin perlu dijawab juga nih. Bercerita seperti lapis kukus Surabaya. Box lapis kukus Surabaya. Saya belum lihat Pak B, karena kan kompetisinya juga sama lapis kukus sebenarnya sih. Tapi
nggak fokus sama kompetitor, Babi. Kita fokus sama diri kita sendiri. Kita perbaiki diri kita, ya kan? Biar mereka yang fokus sama kita, nggak apa-apa. Kepedean lah. Kan harus pede, Babi. Madura banget itu. Jadi kita nggak, maksudnya gini, kalau kita perbaiki diri kita, terus cari, ya boleh lah kita ngelirik kompetitor, tapi kan kebanyakan gini, Mbak Bi. Kalau saya lihat teman-teman saya yang lain, ada yang beberapa, itu dia terlalu ngamatin kompetitor, akhirnya barangnya mau mirip-mirip kompetitornya, Mbak Bi. Karena saking fokusnya sama kompetitor, produksinya dia, barang-barangnya dia itu mirip dengan kompetitor, karena bukan nggak dilihat, ya dilihat, lirik, oh kamu begitu, oke dah, udah, tinggal kita perbaikin diri, kamu begitu, saya mau begini, gitu kan. Jangan kamu begitu, saya begitu, ya red ocean ya, iya, kalau kamu begitu, kita harus begini, itu begono, gitu. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Ya. Ini ada pertanyaan, tapi jawabannya bakal panjang, jadi saya nggak ajukan. Ya. Oke, kita pamitan aja, Sar. Jadi silakan. Oh iya. Nizar ambil waktu 2 menit untuk merangkum cerita, pengalaman, dan segala macam untuk teman-teman UKM yang lainnya, agar supaya dalam COVID ini kita nggak perlu menyerah, atau kita ada teman untuk tempat bertanya. Silakan. Siap. Ya, seperti yang saya tadi sampaikan, kalau misalkan kita omset kita pun turun, berarti kita kan nggak perlu menunjukkan kepada orang, karena orang lain juga sama keluhannya sama kita, omsetnya juga mungkin jauh lebih buruk daripada kita. Kalau yang masih di bisnis makanan mungkin masih oke-oke saja ya. Tapi kalau yang di bisnis travel, bisnis pariwisata, itu sama keluhannya lebih parah dari kita, Babi. Kalau kita ngeluh, mereka ngeluh, terus siapa yang mau cari solusi gitu kan? Artinya dalam kondisi seperti ini, kita yang masih punya omset, liriklah, apa maksudnya ya, jangan apa ya, menutup hati untuk berbagi juga ya. Di masa sekarang ini kita diuji kan, Babi, ya, yang punya itu kalau dalam segi ini ya, insani loh, kemanusiaannya. Tapi kalau dalam bisnis ya tetap harus eksis, harus tetap pokoknya kan kalau pebisnis itu kan sakit-sakit sendiri, senang-senang sendiri, Babi. Nggak ada ceritanya, bantuan pemerintah, disnaker, ada itu bullshit ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada orang dinas sih datang. Kan gitu. Giliran kita sukses, Babi, didatengin, Babi, diklaim. Wah ini Pak, nanti ada Pak, ada kementerian mau datang, nanti Bapak binaan saya ya, katanya. Oh iya wes, binaan. Kapan konsin? Yang bina kapan? Yang kan kita susah-susah sendiri gitu ya, gitulah. Ya itulah pengusaha ya. Artinya pengusaha kan mengusahakan, Mbak Bi. Iya, betul. Iya, yang nggak ada dijadiin ada, yang nggak bisa dijadiin bisa. Ya pengusaha. Kalau pengusaha ya harus tangguh lah. Kalau nggak tangguh ya jangan jadi pengusaha. Ya, betul. Ya. Oke, baiklah, Oke. Sar, saya harus menutup acara ini. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diwakafkan dan juga ilmunya. Amin. Untuk teman-teman semuanya, mudah-mudahan. Ilmunya dari Pak Bi semua nih. Alhamdulillah, barokah. Ya. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semuanya. Dan saya minta maaf kalau ada salah-salah kata untuk Nizar, apalagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Itu karena ya saya mencoba untuk menggali apa sih pengalaman Nizar yang bisa kita pakai sebagai keteladanan.